Kita balik lagi di Generasi Mecin. Kali ini saya sudah bersama salah seorang dokter yang praktek di RSCM. Kebetulan beliau ini ahli penyakit infeksi juga. Bersama saya ada Dr. Erni Juwita. Halo Dr. Erni. Dr. Erni berada di termasuk tim medis yang berada di garis depan nih, sekarang masih praktek di RSCM pula. Sekarang ini kondisi di RSCM sendiri gimana, Dok? Kondisi apakah ada pasien-pasien yang mengalami gangguan pernafasan? Ya, masih beroperasi seperti biasa. Kami membuka layanan untuk screening ya, dalam artian karena kita harus waspada kan, karena penyakit ini bisa ya istilahnya menular tenaga kesehatan, makanya pasien kemudian di-screen. Ya, layanan masih seperti biasa, di-screen mana yang kemungkinan curiga, dan langsung mendapatkan alur layanan yang sesuai. Saya rasa semua rumah sakit sekarang sudah mulai menerapkan sistem yang bukan rujukan ya, karena kan bukan rumah sakit rujukan, bukan berarti tidak bisa menerima pasien. Tapi kita kan selama ini cuma baca dari sosial media atau artikel berita soal gejala umum dari pasien yang mengalami positif ya dok ya, seperti demam, batuk kering, sesak nafas. Dan ada beberapa kasus yang mengalami mual dan diare. Ada lagi dok yang masih perlu kita tahu dari gejala positif. Karena jujur aja kayak saya dan beberapa orang jadi mengalami sugesti sendiri kayak, ini kayaknya saya sakit nih gitu. Sebenarnya kita mengetahui gejalanya sendiri itu bagaimana sih dok? Selain lewat tes ya? Ya, kalau gejala memang nggak ada yang spesifik. Tidak ada yang khusus. Gejalanya pasti ini, tidak. Tapi sudah dikatakan itu ya berarti bahwa memang gejalanya adalah demam. Kemudian kalau gejala ini memberat karena influenza itu infeksinya adalah infeksi yang mengenai sistemik ya, jadi bisa kemana-mana saya itu. Kalau memang sudah sampai kenapa batuk dan pilek karena masuknya pertama kali lewat saluran bagian bawah, ini boleh dikatakan gejala awal dari suatu komplikasi, maka ya inilah gejala-gejalanya. Kalau diare kemudian dan sebagainya, mual, muntah itu di laporannya memang ada, tapi tidak jelas disampaikan. Saya sudah baca beberapa literatur. Jadi kembali ke yang sudah disebutkan dan banyak, jangan sampai lengah di situ. Jadi yang sebut demam adalah memang suhu yang meningkat terukur ya, bukan rasa badan demam-demam begitu, tidak. Jadi ukur aja suhunya, pastikan ini memang demam atau tidak, gitu. Supaya jangan sampai kemudian secara tidak perlu datang ke rumah sakit, padahal sebenarnya sebaiknya seperti yang disarankan adalah spacing, menjaga jarak sebaik mungkin 2 meter minimal dengan layanan kesehatan yang tidak perlu dan di rumah aja. Oke, katanya juga sebenarnya virus ini bisa dilawan dengan imunitas tubuh yang baik dok. Ada beberapa yang mengisolasi diri di rumah, makanya sekarang semua orang stay at home. Itu benar dok, ada gejala-gejala yang sebenarnya kita pasien positif pun tidak merasakan gejala sakit dok sebenarnya. Itu bisa terjadi dok? Ya, itu yang disebut inkubasi. Jadi memang inkubasi adalah kondisi di mana seseorang terinfeksi virusnya, tapi sendiri tidak sakit. Orang ini tidak sakit, itu yang pertama. Dan orang ini kalau tidak kemudian membatasi aktivitasnya dengan diam di rumah aja, bisa menjadi sumber penularan untuk sekitarnya. Dan sekitarnya itu bisa saja orang yang rentan kondisinya. Misalnya daya tahan tubuhnya turun karena yang punya penyakit-penyakit lain yang sudah bertahun-tahun atau penyakit kronis. Makanya berada di rumah saja atau di rumah saja itu adalah upaya untuk memutus jalur penularan dari orang-orang yang ke virus kemudian menularkan sekitarnya gitu. Jadi memang betul virus ada di tubuh seseorang tanpa orang itu sakit gitu. Dan orang yang sakit pun tidak semua berat, tidak semua harus masuk ventilator atau masuk ICU. Tapi pada saat orang yang terinfeksi ini usianya sudah lanjut, kemudian ada penyakit-penyakit ikutannya seperti tadi, mungkin punya kencing manis, atau seorang penderita asma yang sering kambuh, dan lain-lain, proses virus menggunakan daya tahan tubuh jadi nggak berjalan. Nggak bisa, badannya nggak mampu. Sehingga kemudian infeksinya menjadi berlanjut dan bisa sampai menimbulkan komplikasi yang berat.
Oke, nah ini beberapa berita-berita juga kan kita baca sebagai masyarakat umum ya dok soal obat. Ada jenis obat A, obat B, bahkan obat generik seperti paracetamol itu bisa menjadi pencegahan dini. Sebenarnya obatnya sendiri tuh sudah ada validitas soal pengobatannya belum sih dok? Oh, kalau obat, kita bukan bicara validitas, tapi kita bicara keamanan dan efektivitas kalau obat. Jadi kita bicara masalah safety, aman nggak sih dipakai buat siapa aja orangnya boleh pakai, ibu hamil, anak-anak, usia lanjut. Yang kedua, efektif atau tidak. Kalau obat yang langsung untuk membunuh virus COVID-19 ini nggak ada, karena ini kan virus. Obat-obat yang ada dan disebutkan di berbagai literatur, termasuk yang sudah digunakan di negara-negara dengan kejadian yang tinggi untuk infeksi COVID-19, adalah obat yang memang dipelajari itu bisa kemudian membantu, ya ada yang membantu untuk memperpendek replikasi atau mempercepat fase perbanyakan virusnya. Jadi virus makin sedikit, nggak bertambah banyak. Akibatnya obat ini dianggap bisa bermanfaat. Dan mekanisme-mekanisme yang lainnya. Tapi kalau secara langsung inilah obatnya untuk COVID-19 itu belum ada gitu. Jadi obat yang sekarang digunakan memang efektif, aman, tapi baru pada sekolah, belum pada semua orang dikasih itu semuanya ternyata terlindungi dan aman. Jumlahnya itu masih terbatas di dalam tanda kutip percobaan, dalam artian dicobakan pada pasien-pasien yang kondisinya berat di situ, kemudian dinilai hasilnya, ternyata ada yang bermanfaat, dari yang bermanfaat ini kemudian dibuat catatannya sehingga obat ini kemudian yang dipilih, yang dianggap bisa untuk mengobati, bukan secara langsung merupakan antivirus untuk COVID. Oke, ini kan soal berita COVID-19 ini juga cukup bikin deg-degan banyak orang dok, jadi mengalami ketakutan untuk keluar rumah pun jadi ada sangat kehati-hatian ekstra. Tapi ada beberapa orang yang memang harus terpaksa keluar rumah ya, dalam arti ada yang memang harus tetap bekerja seperti dokter mungkin, atau seperti saya yang harus tetap ke studio, harus syuting, atau ibu rumah tangga yang harus belanja keperluan segala macam. Sebenarnya proteksi paling gampang itu seperti apa sih dok? Selain cuci tangan dan tidak kena muka dan lain-lain, masker tuh wajib nggak dok? Ya, jadi sebenarnya larangan untuk tidak keluar rumah itu bukan bagian dari keparnoan ya atau kepanikan, tapi merupakan upaya penting sekali untuk memutus rantai penularan. Jadi diperhatikan secara serius supaya benar-benar tinggal di rumah aja. Tapi betul, ada orang-orang yang memang nggak bisa 100% melakukan ini. Jadi tetap harus keluar rumah. Jadi yang pertama, tidak ada satu cara yang mudah untuk memberikan perlindungan seutuhnya untuk suatu kondisi apapun. Jadi artinya semua upaya yang sudah pernah diketahui, seperti misalnya mencuci tangan, menjaga kebersihan, dengan pasti menjaga kebersihan tangan. Yang kedua, apabila batuk atau sakit, udah nggak usah keluar rumah, di rumah aja, pantau kondisinya. Dan apabila kitanya sendiri yang batuk atau pilek dengan keadaan harus keluar rumah, gunakan masker. Pastikan jangan sampai orang-orang di sekitar tertular. Nah, hal lain yang perlu ditambahkan, kalau memang harus keluar rumah, tidak bisa di rumah aja, setelah pulang ke rumah, pastikan untuk langsung aja ke kamar mandi, ganti baju, mandi, pakai baju dari dalam rumah, baru setelah itu menyapa anggota keluarga di dalam rumah. Karena ini salah satu upaya untuk memastikan semua kotoran yang ada di badan, termasuk mungkin virus atau apapun yang menempel di tubuh itu, nggak kemudian kebawa ke orang-orang yang udah di rumah aja seharian gitu. Jadi bajunya harus langsung diganti, harus langsung dicuci aja, diganti. Kan kadang-kadang suka tuh celananya mungkin mau dipakai 2-3 kali, atau kalau ini belum kotor digantung dulu mau dipakai, tidak boleh. Jadi pastikan begitu masuk rumah, kamar mandi, ganti baju. Kalau perlu mandi dulu yang bersih, apalagi kalau di luar rumahnya udah seharian, mandi dulu yang bersih, udah cuci tangan, udah bersih semua, baru kemudian udah pakai baju lagi di rumah, baru kemudian menyapa anggota keluarga yang ada di rumah untuk tidak membawa virus-virus itu dari luar. Ini kalau orangnya memang terpaksa harus keluar rumah ya Mas ya, nggak bisa benar-benar kerja dari rumah. Kalau baju tadi harus langsung cuci, kalau masker gimana dok? Masker nggak boleh dipakai terus-terusan 24 jam. Kalau memang udah rasanya udah dipakai
seharian udah kotor harus diganti. Tapi kan sekarang banyak yang menggunakan masker yang dicuci. Iya. Ya boleh aja, tapi tetap aja kalau ada di luar terus, di lapangan terus, nggak boleh mas. Tetap harus kemudian diganti. Kalau perlu bawa beberapa buah supaya maskernya bisa diganti. Apalagi kalau udah membesak atau mungkin lagi batuk, pilek, di bagian dalamnya juga sudah kotor, itu maskernya harus diganti. Oke, dokter, seperti yang kita tahu kemarin-kemarin juga banyak kesulitan dari alat-alat kesehatan untuk pihak tenaga medis sendiri. Nah, sejauh ini ada keluhan-keluhan lainnya dok dari para dokter yang sedang berada di garis depan ya untuk proses virus COVID-19 ini dok. Ada yang bisa kita bantu sebagai masyarakat Indonesia mungkin dok? Selain berdiam diri di rumah ya? Itu yang paling penting, karena itu belum dikerjakan secara baik, berdiam diri di rumah. Maksudnya tidak usah ke dokter untuk hal-hal yang sangat-sangat tidak emergency. Ini penting banget, karena masih terjadi gitu. Dan lagi kalau memang datang sakit, sampaikan penyakitnya itu dengan jelas. Sehingga dokter tidak kemudian, karena akan berbeda mas kalau memang ini dicurigai kasusnya dengan tidak. Gitu. Berbeda masalah risiko penularannya itu. Kan yang kita tidak mau adalah tenaga kesehatan kita ambruk, ketularan, sakit, tidak bisa bekerja, padahal kebutuhan di layanan kesehatan itu tinggi. Tentu penggantinya tuh bisa sesegera itu atau sebagi keputusan. Kalau memang tidak emergency, tolong di rumah aja. Jangan main-mainnya tuh nggak usah deh ke rumah sakit gitu, supaya tidak kemudian beresiko tertular untuk keluarganya, atau kemudian datang ke dokter dengan keluhan yang mungkin tidak disampaikan secara jelas, malah berisiko menularkan dokternya. Oke, ini di stay at home itu paling penting ya.